Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, mari kita coba salah satu temannya memimpin doa dulu. Coba Mirnawati. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah kami pengertian yang luas. Amin ya rabbal alamin. Hadir semua? Hadir, Bu. Coba Mirnawati. Mirnawati. Ya, hadir semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang KD 3.2, yaitu memahami makna Quran surah An-Nisa ayat 156, Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Coba perhatikan tujuan pembelajarannya. Lihat di atas. Coba perhatikan tujuan pembelajarannya di atas. Yang pertama adalah mendemonstrasikan bacaan Quran surah An-Nisa ayat 146 dan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153 dan Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 134 dengan tartil. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi hukum bacaan dan sukun dan tanwin dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 146 dan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153 dan Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 134. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan hukum bacaan dan sukun dan tanwin dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 146 dan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 153 dan Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 134. Jadi yang pertama coba kita lihat, saya bacakan dan perhatikan anak-anak sekalian ya, supaya kalian bisa membaca dengan baik dan benar ya. Perhatikan bacaannya. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 146. Coba lihat semua di bukunya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Berikutnya Quran surah Al-Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah tahu cara membacanya? Ya. Jadi kita lihat hukum bacaan yang terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 146. Ada hukum bacaan apa di situ? Yaitu hukum bacaan izhar. Bagaimana cara membaca izhar? Yaitu dengan bacaan yang jelas. Yang mana di situ terdapat bacaan izhar? Yaitu pada kalimat ajaran azimah. Ya. Jadi bagaimana cara membacanya? Yaitu ajran azimah. Jadi langsung dan jelas cara membacanya. Perhatikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya. Jadi di ayat 153 kita lihat di situ hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Apa ada di situ? Ya, tidak ada ya. Tidak ada hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke ayat berikutnya, yaitu Quran surah Al-Imran ayat 134. Di situ kita lihat ada hukum nun sukun atau tanwin. Terdapat pada kalimat ya, ada hukum bacaan ifa, bunyinya ya. Jadi ifa itu yaitu cara membacanya yaitu dengan kita temukan dan samar-samar ya. Ya, jadi tidak langsung ya. Jadi seperti ini. Jadi itu suara nun mati disembunyikan, bunyinya masuk ke dalam huruf ifa. Jadi seakan-akan kita mau menyebut huruf ifa ya, tapi kita dengarkan dulu ya. Saya berikan contoh. Alladzina yunfiquna fis-sarra. Ya. Coba perhatikan. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Di sini kelompok 1, sini kelompok 2, dan yang di belakang kelompok 3. Jadi masing-masing cari contoh bacaan. Yang kelompok 1 mencari contoh bacaan ifa ya. Kelompok 2 mencari contoh bacaan izhar. Dan kelompok yang ketiga adalah mencari contoh bacaan idgham ya. Coba berdiskusi sama temannya, cari contoh-contoh bacaan sesuai dengan tugasnya. Sudah? Ya, Bu. Sudah dapat? Ya, Bu. Ya. Sudah selesai? Ya, Bu. Baiklah, setelah selesai berdiskusi, maka setiap kelompok nanti satu orang membacakan hasil diskusinya. Yang kelompok pertama yaitu kelompok ifa, kelompok 1. Ya, depan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan membacakan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Julianti. Hukum bacaan ifa, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf ta, saja, da, za, za, sasya, solo, tozo, fa, ka, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca sama. Contoh hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Antanfuzu wa ma unzil min qabli kulli syai'in qadir in kuntum shadiqin min
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kelompok 1 membacakan hasil diskusinya, ada yang mau bertanya? Kelompok lain? Silakan kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 atas nama Menati ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan 2 contoh hukum bacaan IPA. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 2. Contoh hukum bacaan IPA. Antam futu wa ma'un. Sekian dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan. Baiklah, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang bernama Nurhalizah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf a, h, ho, ain, ghain, dan ha, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas. Contohnya, ragadan haitu sawaun alaihim tahtihal anhar. Itulah hasil presentasi kami. Ya, jadi setelah kelompok 2 membacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu sebutkan huruf izhar. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Huruf izhar adalah a, h, ho, ain, ghain, dan ha. Itulah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kelompok 2 telah membacakan hasil diskusinya. Jadi kita berikan dulu aplaus kepada kelompok 2. Jadi setelah kelompok 2 membacakan hasil diskusinya, kemudian silakan kelompok 3 untuk naik membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mustika, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari buku bacaan idgham. Idgham yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu dari huruf mim, nun, waw, ya, ra, la, maka nun sukun atau tanwin tidak dibaca atau dilebur ke huruf-huruf tersebut. Contoh hukum bacaan idgham. Bisuratin min misli an-nafsi hudan lil muttaqin min rabbihim. Itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Jadi setelah kelompok 3 membacakan hasil diskusinya, maka dipersilakan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Sebutkan hukum bacaan idgham beserta contohnya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh hukum bacaan idgham. Bi suratin min misli
an-nafsi hudal lil muttaqin min rabbihim. Dan salah satu huruf dari hukum bacaan yang berbeda yaitu mim, nun, waw, ya, ra, dan la. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 kita berikan aplaus juga. Demikianlah setelah anak sekalian selesai mempresentasikan semua hasil diskusinya dari 3 kelompok, maka untuk kelompok 1 saya berikan nilai 80 dan kelompok 2 saya akan berikan nilai 90 ya, dan kemudian kelompok 3 saya berikan nilai 85 ya. Jadi untuk juara 1 hasil diskusinya yaitu kelompok 2. Tepuk tangan untuk terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ulang-ulangi di rumah, karena membaca Al-Quran itu harus kita banyak latihan ya. Harus banyak latihan karena kalau kita salah membacanya maka salah juga artinya. Jadi itu sangat penting kita pelajari apa yang dimaksud dengan tajwid ya. Tentang hukum bacaannya kita harus tahu bagaimana cara membacanya ya. Jadi rajin membaca Al-Quran setiap hari di rumah ya. Betul. Setiap selesai sholat, kalau tidak bisa 1 halaman, 1 ayat saja. Kalau tidak bisa ya harus selalu membaca Al-Quran agar selalu kita menambah pahala ya. Ya Bu. Jadi cukup sekian pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kandungan dari Quran surah An-Nisa ayat 146 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 153, kemudian Quran surah Al-Imran ayat 134 ya. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita baca dulu 3 surah pendek, yaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Demikianlah pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.